Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Oke teman-teman, di video hari ini saya akan membahas tentang strategi dan tujuan investasi sesungguhnya itu seperti apa ya. Nah, bagi para investor wajib nonton video ini sampai habis ya, supaya tidak ketinggalan dengan banyak informasi-informasi penting di belakang. Yuk kita mulai. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang ya bagi para new member batch ke-7 yang baru bergabung dengan grup premium AJ Invest. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan banyak ilmu tambahan dengan bergabung di AJ Invest. Nah, bagi yang mau bertanya seputar grup premium AJ Invest bisa langsung hubungi di Telegram ya, @AJ-Invest-Admin. Saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah, oke? Nah, bagi para investor yang ingin mengakses eksklusif konten AJ Invest atau mensupport channel ini, bisa langsung ke traktir.id/AJ Invest ya. Di situ teman-teman bisa request konsultasi porto, request WL saham, atau kopi saham ataupun stock screener AJ Invest. Dan jangan lupa untuk cek Instagram kami di ajinvest.official. Oke, yuk langsung kita mulai. Nah teman-teman, saya akan mulai dengan bertanya dulu ya kepada para investor sekalian. Tujuan investasi itu apa sih sebenarnya? Ya, kita kan harus tahu, kita kalau mau melakukan investasi harus tahu tujuan kita apa. Nah, sebenarnya sederhana banget. Tujuannya itu kan more money ya, kita mau memperkaya diri. Misalnya ada uang 10 juta, kita berharap menjadi 11 juta, menjadi 12 juta, dan akhirnya menjadi ratusan juta. Itu kan harapan kita dalam berinvestasi dan tujuan kita seperti itu. Nah, di dalam dunia investasi ada dua jenis nih. Ada short term investor, ada long term investor. Nah, yang short term ini kita biasanya kenal sebagai trader ya. Mereka mengharapkan capital gain dalam waktu short term period. Dan kalau yang long term investor ini biasanya mereka mengharapkan dividen investing ya, atau mendapatkan dividen. Nah, sekarang ada dua jenis ini, kita harus pilih yang mana ya. Yuk kita coba mulai bedah tujuan investasi dan bagaimana atau ada strategi baik yang seperti apa bisa kita ikuti supaya kita lebih ada gambaran harus memilih menjadi trader atau menjadi long term investor. Oke? Nah, teman-teman, banyak orang itu kan yang ingin mencapai financial freedom atau passive income ya melalui investasi. Jadi namanya kan juga investasi ya. Investor itu mereka uangnya diinvest ke dalam sebuah perusahaan, lalu biarkan perusahaan yang bekerja untuk mereka. Dan nanti para investor ini bisa menikmati hasilnya melalui dividen, ya kan? Nah, dengan begitu bisa dong kita mempunyai harapan mencapaikan financial freedom atau passive income. So this is a good and reasonable goal. Ya, menurut saya ini adalah tujuan atau goal yang cukup baik oleh para investor. Nah, tetapi apa yang kenyataannya terjadi sekarang ini ya, atau dalam dunia investasi? Banyak investor pemula itu kehilangan arah di pertengahan perjalanan mereka sebagai investor. Apa yang saya maksud? Ini di pertengahan jalan ada greed atau keserakahan yang mulai menyerang ya. Ibaratnya kenapa? Investor itu kan tujuannya panjang ya, jangka panjang, setahun, 3 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Jadi return mereka ya berarti tidak akan mungkin sangat besar ya. Artinya mereka akan lebih ke stable. Tetapi mereka ini membandingkan returnnya dengan trader-trader yang bisa mendapatkan cuan ini dalam hitungan mingguan, bulanan, atau bahkan dalam harian ya. Jadi bayangin sebagai posisi investor ya, mereka ini awalnya kan mengharapkan dividen misalnya 5%, 8%, 10% per tahun. Tetapi lihat ke kanan dan ke kiri, trader ini bisa mendapatkan 20% dalam waktu 2 hari. Atau bahkan kalau lagi untung, misalnya timingnya tepat, bisa mendapatkan 25% arah ya dalam waktu hitungan sehari. Nah, ini bagi investor-investor pemula ini bagaimana mereka bisa bertahan menjadi investor kalau mereka mulai melirik ke kanan dan ke kiri hasil dari para trader tersebut. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah trading saham itu salah ya? Kalau kita melihat trader-trader itu, apakah kita perlu mengabaikan mereka atau justru menganggap mereka salah? Yuk kita bahas di slide berikutnya. Nah, saya akan memberikan analogi seperti ini ya, teman-teman. Di kehidupan sehari-hari, saya akan bandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Investasi atau long term investor itu seperti nabung. Kalau kita menginvest, yaitu kita seperti menabung di bank ya. Kalau trading itu kita ibaratnya bekerja karena itu adalah active income dan itu makan waktu yang banyak dan juga effort yang besar. Contoh trading itu ya kita misalnya mau buka usaha, contoh buka warung dan macam-macam, kita perlu bangun pagi, kita perlu kelola keuangannya, kita perlu menghandle customer. Nah, itu kan mempunyai effort ya yang besar dan memakan waktu yang panjang. Nah, dividen itu seperti ibaratnya bunga yang kita dapatkan oleh bank ya. Misal kita deposito di dalam bank, kita mendapatkan bunga, nah itu adalah dividen. Nah, 3 hal ini, investasi, trading, dan dividen, itu adalah kira-kira
kita bisa ikatkan analoginya seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang membuat teman-teman bisa merasakan financial freedom ya, yang teman-teman paling sering atau di internet banyak banget yang menyebutkan financial freedom, itu sebenarnya di dividen. Kenapa? Karena perusahaan itu yang kerja buat Anda ya, dan hasilnya itu nanti kita akan dapatkan ya dividennya itu per tahun misalnya. Nah, di situ baru kita sebut sebagai financial freedom atau passive income. Kenapa? Artinya kita punya dana yang besar, kita masukin ke dalam sebuah saham atau sebuah perusahaan dan mereka bekerja untuk kita dan kita menikmati hasilnya. Passive income bukan, kita nggak perlu pusing-pusing lagi dengan uang tersebut, nanti uang tersebut yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Nah, tapi apakah berarti kita hanya perlu menjadi dividen investor, kita melupakan sebagai trading saham dan lain-lain? Nah, ini tunggu dulu, tidak sesederhana itu, oke? Sekarang pertanyaan saya kepada para investor sekalian ya, kepada para penonton sekalian. Contoh nih, kita nggak punya apa-apa ya sekarang, nggak punya uang sama sekali, tiba-tiba dikasih uang 1 miliar. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan dengan uang 1 miliar ini? Nah, misalnya apakah akan taruh 1 miliar ini semuanya di deposito, atau kita gunakan sebagian untuk modal kerja dan sebagian baru didepositokan ya, atau tabungan, atau 1 M ini semuanya kita pakai buat modal usaha. Nah, kira-kira teman-teman bisa pause dulu video ini dan pikirkan dengan uang 1 miliar ini apa yang akan teman-teman lakukan. Nah, menurut saya ya, keputusan yang bijak adalah gunakan uang ini sebagian besar untuk modal usaha dan sebagian kecilnya didepositokan. Nah, supaya apa? Kenapa kita harus tetap ada uang yang ditabung? Jangan di all in di sebuah perusahaan. Karena kita kan nggak pernah tahu ya, perlu dana darurat. Misalnya nanti ada sakit dan macam-macam, itu kita butuh dana darurat, ya kita bisa ada tabungan untuk mengambil dana tersebut. Bayangin kalau ada uang 1 miliar, teman-teman lakukan semua itu ya, gunakan uang itu untuk modal usaha semua. Nanti kalau ada kejadian apa, butuh uang, nggak bisa karena uangnya sudah keikat di perusahaan tersebut. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman ada kebutuhan mau belanja juga nggak bisa karena semuanya sudah dipakai buat untuk modal usaha. Jadi teman-teman, kalau ada uang 1 miliar ya sebaiknya kita sisihkan buat ditabung dan sisihkan buat modal usaha. Nah, sekarang bagaimana kalau semua dana didepositokan? Misalnya teman-teman lihat ya, wah ada uang 1 miliar nih, saya tinggal depositokan aja dan mengharapkan cuan yang 3% per tahun itu atau bunga yang mereka janjikan. Sekarang coba kita hitung-hitungan. Contoh uang 1 miliar tadi, teman-teman semua masukin ke deposito ya, nggak mau pusing, nggak mau kerja, ibaratnya cuma mau ya enak-enak ya. 1 miliar tersebut dapat 3% per tahun, jadi kita mendapatkan 30 juta per tahun. Nah, ini 1 bulannya itu cuma 2,5 juta ya. Nah, ini artinya apa teman-teman? Pengeluaran teman-teman sekalian itu maksimal itu hanya boleh 2,5 juta per bulan. Kalau lebih dari itu teman-teman harus ambil dari bank tersebut dan nanti makin lama bunga yang didapatkan semakin kecil, jadi nggak bisa. Artinya teman-teman nanti sepanjang tahun 5-10 tahun ke depan mentok itu hanya bisa spending 2,5 juta per bulan. Nah, apakah itu cukup? Belum lagi kena inflasi ya teman-teman. Nah, disitulah kita mulai harus mengkaji ya. Bagaimana kalau sekarang kita balikkan ya situasi, semuanya kita gunakan untuk modal usaha. Anggap 1 miliar nih, teman-teman sangat yakin dengan kemampuan teman-teman 1 M saya akan buka modal usaha, nggak perlu pakai tabung-tabungan. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana di saat terjadi krisis atau apa perusahaan teman-teman itu bangkrut? Habis semuanya, misalnya buka restoran, lalu sekarang banyak COVID ya teman-teman tahu, ini banyak restoran yang tutup bangkrut. Nah, bayangin kalau teman-teman punya uang 100% dipakai buat modal usaha lalu bangkrut. Ini teman-teman kehilangan semuanya. Kalau tabungannya nggak ada, nanti butuh uang mendadak atau uang darurat, ini nggak bisa dipakai karena semua uang sudah dimati ya, ibaratnya di modal usaha tadi. Nah, jadi itu kenapa kita tetap harus split ya, uang untuk ditabung dan uang untuk dijadikan modal usaha. Oke teman-teman, jadi sekarang berikutnya saya ingin membahas tentang alur yang biasa diterapkan itu seperti apa sih di kehidupan sehari-hari. Nah, orang itu biasa kan bekerja active income ya, mereka bekerja misalnya orang kantoran atau punya usaha, itu kan sebutannya active income. Lalu mereka punya uang lebih ini, mereka tabung di bank ya, atau mereka depositokan supaya mereka bisa mendapatkan hasil lebih banyak. Nah, jadi jika teman-teman terus melakukan proses ini ya, active income, bekerja dan sisihkan ke dalam deposito, nanti suatu saat Anda waktu saat mendapatkan bunga dari bank atau bunga deposito itu,
cukup besar untuk mengcover expenses Anda. Nah, disitulah teman-teman mencapai financial freedom. Oke? Nah, jadi contoh misalnya tadi uang 1 miliar teman-teman terus bekerja, putar terus dan sisihkan uang ke dalam deposito dan akhirnya suatu saat teman-teman pas buka tabungan ada uang 100 M nih di deposito. Jadi nanti pada saat mendapatkan 3% bunga, itu teman-teman bisa mendapatkan 250 juta per bulan. Bayangin satu bulan dapat 250 juta. Nah, dengan begitu teman-teman sekarang kan bisa lihat kan pengeluaran teman, oh misalnya hitung-hitungan nggak sampai 250 juta. Berarti yang ngapain teman-teman harus mensibuk-sibukkan diri lagi, fokus terlalu banyak waktu di active income. Toh dari passive income teman-teman sudah bisa hidup dan bahkan bisa menikmati hidup Anda. Nah, disitulah teman-teman harus mengerti ya, sebenarnya yaitu bekerja, active income, banyakin passive income-nya supaya suatu saat nanti passive income itu menutupi expenses kalian. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana di dunia saham ini bekerja. Jadi kalau di dalam dunia saham ya, jika teman-teman ada dana uang 1 miliar tadi, pakai sebagian buat investasi saham, yaitu dividen investasi, dan sebagian untuk trading ya, untuk active income. Jadi yang seperti tadi saya bilang, trading itu ibaratnya teman-teman bekerja karena itu butuh waktu ya, butuh effort yang besar. Nah, hasil yang teman-teman dapatkan dari trading itu baru teman-teman sisihkan terus-menerus ya di dividen investing. Ibaratnya pilih saham-saham yang bagus, yang mempunyai dividen besar, dan teman-teman nabung di saat yang tepat. Nah, trader kalau sudah handal, ya jelas akan bisa cetak lebih banyak uang ya daripada investor. Nah, ini kenapa? Karena mereka effortnya lebih besar ya, research juga lebih banyak, mereka update dengan saham lebih sering, dan jauh lebih banyak waktu yang dipakai daripada investor. Nah, tapi apakah semua dana harus kita tradingkan? Karena misalnya contoh, trading ternyata returnnya bisa lebih besar. Of course not, ya seperti yang tadi saya sudah bilang. Kalau teman-teman sudah gunakan semuanya untuk trading, nanti jika ada kesalahan terjadi, teman-teman sudah nggak ada cadangan dana lagi. Oke? Jadi tetap harus disiplin untuk menyisihkan dana pelan-pelan ke dalam dividen investing. Oke? Sekarang kita lihat selanjutnya. Jadi para investor atau trader sekalian ingat bahwa semua tujuan investasi itu kan untuk mendapatkan uang lebih ya. Mau teman-teman itu investor atau short term investor atau trader, itu kan tujuannya untuk mendapatkan uang lebih. Nah, but what are you willing to sacrifice ya? Apa yang kalian rela untuk korbankan? Misalnya, apakah teman-teman demi mendapatkan uang lebih banyak itu rela untuk mengorbankan begitu banyak waktu? Contohnya melakukan analisa saham terus-menerus sehingga teman-teman sudah tidak bisa lagi melakukan hal lain. Nah, itu hanya teman-teman yang tahu jawabannya. Menurut saya, investor atau trader itu kan bervariasi. Ada yang masih muda, ada yang sudah berumur, atau bahkan sudah tua. Jadi kalau contohnya teman-teman masih muda, masih seger ya, artinya masih kuat dalam analisa, pikirannya masih fresh dan masih cepat, ini trading saham itu tidak masalah karena teman-teman mempunyai kapasitas tersebut. Tetapi kalau teman-teman sibuk di luar sana, punya bisnis yang besar, perlu dikelola dan lain-lain ya, itu ya teman-teman nggak perlu menyita waktu untuk hanya trading saham. Ya teman-teman bisa investasi di saham untuk mendapatkan dividen. Toh teman-teman kan juga ada banyak income stream lainnya ya, atau sumber pendapatan lainnya. Oke? Nah, teman-teman, jadi saran dari AJ Invest ini seperti apa? Jika teman-teman memang tertarik dengan dunia saham dan ingin serius ya, dan masih banyak waktu buat fokus di saham, split dana teman-teman sekalian ya 80-20. 80% buat trading dan 20% buat long term investing ya, atau dividend investing. Jadi ini adalah startingnya dulu. Dengan 80% dana tersebut, teman-teman boleh putar trading kan ya, untuk mendapatkan capital tambahan, dan selalu ingat rutin untuk sisihkan ke dalam dividen investing jika ada timing yang tepat ya. Bikin dulu ya list perusahaan-perusahaan yang membagikan dividen cukup besar dan growth-nya yang cukup stabil ya. Dan pilih lini bisnis yang setiap tahun itu bisa ada terjadi pertumbuhan. Jangan asal perusahaan itu bagi dividen besar teman-teman pilih ya. Contoh kayak batu bara ya. Kan itu ada siklusnya. Jadi kalau misalnya batu bara lagi tinggi, oh iya dividennya besar. Nanti kalau batu bara lagi murah itu dividennya kecil. Nah itu teman-teman nggak stabil ya. Pilihlah perusahaan-perusahaan yang tidak cyclical supaya sepanjang tahun itu teman-teman bisa menikmati dividennya secara konsisten. Oke? Nah, jadi yang awalnya 80-20 nanti pelan-pelan nih. Misalnya teman-teman udah habis trading, setiap tahun sisihkan berapa persen, nanti lama-lama jumlah yang di dalam dividen investing ini akan semakin besar. Benar kan teman-teman? Nah, di saat dividen investing ini sudah besar dan saat teman-teman bisa mendapatkan dividen yang cukup besar dan mengcover
semua expenses teman-teman, disitulah teman-teman sudah mencapai financial freedom ya. Jadi ngapain kita hanya mengejar-mengejar uang ya untuk trading terus selama-lamanya, itu tidak worth it menurut saya. Artinya harus ada target yang teman-teman buat untuk kedepannya seperti apa. Nah, teman-teman bisa contoh begini ya, perusahaan yang bagi dividen besar dan ada growth, tetapi kalau sahamnya itu tiba-tiba longsor harganya, nah itu kesempatan buat teman-teman nabung atau depositkan ke dalam saham tersebut. Jadi anggap aja nih, Bang lagi ada promo deposito besar, ini harganya misalnya sahamnya tiba-tiba longsor, nah itu teman-teman bisa nih mulai sisihkan capital gain yang dapat dari trading ke dalam saham yang dividend investing. Nah, jadi teman-teman bisa dapat harga murah banget. Dan dengan begitu, misalnya nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, potensi yang yield yang didapatkan itu bisa sangat besar jika perusahaannya itu terus bertumbuh. Nah, jadi jika nanti suatu saat teman-teman harus terus-menerus nabung keuntungan dari trading ini menjadi dividen investing, anggap setelah 10 atau bahkan 20 tahun ke depan, teman-teman ini bisa menikmati dividen yang sangat besar. Ya, jadi dengan begitu, yang misalnya pada saat mungkin di tahun itu teman-teman baru taruh itu dividen yieldnya 3, 5% atau bahkan 6% atau bahkan 10%. Nanti 10 tahun atau 20 tahun ke depan bisa saja yieldnya itu 25% atau 35%. Karena misalnya teman-teman sudah mendapatkan di harga yang sangat murah dan 10 atau 20 tahun lagi harga saham itu sudah sangat-sangat tinggi. Nah, begitulah teman-teman strategi dalam berinvestasi atau tujuan investasi sesungguhnya. Jadi, active income, passive income ya. Kerja dulu, pelan-pelan sisihkan ke dividen investing. Jadi teman-teman trading saham, dapatkan capital sebanyak-banyaknya dan sisihkan sebagian di saat ada opportunity di dalam saham-saham yang membagikan dividen tinggi. Oke? Jika dengan semua yang itu teman-teman lakukan, teman-teman bisa mencapai financial freedom. Oke? Nah, jadi ya teman-teman sudah banyak yang saya jelaskan ya. Split porsi untuk trading dan split untuk diinvestasikan. Jadi jangan semua all in di investasi, jangan semua all in di trading. Karena kalau semuanya diinvestasikan dan teman-teman ini masih muda, masih kuat, ya return teman-teman akan sangat kecil. Tetapi kalau semuanya di trading kan nanti suatu saat teman-teman salah mengambil keputusan, uangnya habis, udah nggak ada dana lagi yang bisa mensupport teman-teman sekalian. Oke? Oke teman-teman, jika kalian kepingin saya membahas beberapa saham yang layak untuk diinvestasikan atau jangka panjang, atau ada beberapa perusahaan yang ingin saya bahas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya, supaya siapa tahu saja bisa dipakai untuk menjadi bahan konten selanjutnya. Oke? Nah teman-teman, AG Invest ini juga ada event ya. Jadi jika teman-teman yang sudah lama berinvestasi saham atau trading saham ini dan tidak mendapatkan benefit apa-apa dari sekuritas kalian, teman-teman bisa langsung pertimbangan buat join eventnya AG Invest. Oke? Seperti apa cara joinnya? Langsung hubungi di Telegram kami @AGInvest. Oke? Jangan sampai ketinggalan dan I hope to see you guys soon. Sudah banyak banget informasi yang saya sampaikan. Kira-kira videonya sampai di sini dulu ya. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AG Invest supaya tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar saham. Jangan lupa untuk follow Instagram kami juga di aginvest.official. Di situ teman-teman bisa mendapatkan quick update tentang saham dan melihat testimoni yang sudah bergabung di grup premium AG Invest. Oke? I hope to see you guys in the next video. Bye-bye.